Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga pada hari ini kita dalam keadaan semangat, sehat, siap menerima ilmu yang diberikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, ya, jenis-jenis pekerjaan. Hal-hal yang mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan, letak daerah atau kondisi geografis. Letak daerah bisa dataran rendah, dataran tinggi, beda antara dataran rendah dan dataran tinggi, beda. Orang yang ada di dataran rendah bisa beda aktivitasnya sama orang yang ada di dataran tinggi. Itu. Orang di Sidoarjo beda sama orang-orang yang ada di Pacet sana, daerah pegunungan, atau di Malang atau di Malang Batu sana, beda. Sumber daya alam suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan. Misalnya di daerah Papua ada banyak tambang emas, maka di situ ada kegiatan eksplorisasi atau pertambangan emas. Di daerah Mojokerto banyak batu sumber daya alamnya, maka di situ banyak aktivitas penambang batu. Itu Nana. Berikutnya yang kita bahas hari ini pekerjaan pertama adalah nelayan. Siapa sih nelayan itu? Orang yang menangkap ikan di laut, itu namanya nelayan. Kehidupannya orang ini bertempat tinggal sekitar pantai biasanya. Hasil yang diperoleh dari Pak nelayan ini, Bu nelayan ini, para nelayan ini biasanya berbagai jenis ikan dari kecil sampai besar. Berbagai macam hasil laut non ikan juga dihasilkan. Ada kerang, ada kepiting di situ juga dihasilkan. Dengan adanya aktivitas nelayan ini, itu tersedia sumber daya alam laut di pasar. Kita dapat mudah menemui di pasar ikan tongkol, kepiting, sotong, cumi-cumi di pasar. Karena aktivitas ini, aktivitas nelayan ini, sehingga kita bisa dengan mudah membeli. Kita bisa menikmati, walaupun tempat kita jauh dari laut. Pekerjaan berikutnya yang kita bahas, petani. Apakah kamu tahu petani? Atau orang tua kalian, nenek kalian ada yang jadi petani? Nah, kalau neneknya ustadz, orang tuanya ustadz, semuanya petani. Ya, hidup di dataran tinggi atau dataran rendah. Hasilnya bisa berupa padi, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya dihasilkan dari aktivitas pertanian. Ya. Dengan adanya petani ini, tersedianya sumber daya alam hasil bumi di pasar. Kita dengan mudah membeli yang namanya beras di pasar, berbagai sayur di pasar, berbagai macam buah-buah di pasar. Kalau anak-anak pergi ke daerah Porong, depan rumahnya Ustadz, di sana banyak hasil pertanian, banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dibeli secara partai besar, murah-murah insya Allah. Ya, itu awal cikal bakalnya ya hasil dari Pak Petani. Nah, anak-anak berhubungan dengan petani ini, padi atau beras atau nasi yang kita makan itu ya hasil dari pertanian anak-anak. Mereka menanam padi itu berkeringat. Maka sekarang jangan sampai kita membuang-buang makanan, sayur-sayuran yang dimasak oleh ibu bapak kita, orang tua kita nggak mau atau kita buang begitu saja. Jangan ya nak ya, karena itu dulu ditanam dengan keringat, sekarang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita sepakat? Insyaallah sepakat. Mulai sekarang tidak membuang makanan secara percuma. Anak kelas 4 seperti itu ya. Berikutnya, peternakan. Nah, ini apakah kalian punya hobi peternakan ini? Peternakan. Apa sih peternakan itu? Kegiatan merawat
memelihara, mengembangbiakan ternak. Bisa peternakan sapi, domba, kelinci, ayam, dan lain-lain. Apakah ada yang cita-cita jadi peternak besar Indonesia? Karena kita sangat kebutuhan daging kita sangat kekurangan ya. Nah, biasanya para peternak ini hidup di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Hasil yang dapat kita nikmati bisa berupa daging, susu, kulitnya daging. Pada waktu Idul Kurban banyak daging yang kita dapat makan. Daging sapi terutama, daging kambing ya enggak, susu. Sejak kecil sampai besar kita masih minum susu. Kecil misalnya susu formula. Susu formula dihasilkan juga dari peternakan, diolah dulu namun. Ada yang susu segar beli dari peternak, direbus, diminum ya. Kulit dari hewan-hewan ternak itu bisa dimanfaatkan untuk segala kebutuhan kehidupan manusia. Bisa untuk baju, ikat pinggang, sepatu, topi, untuk dan banyak yang lainnya lah. Itu peternakan ya. Kalau kalian punya hobi ternak, sama dengan ustaz, guru, ustadz. Nah, pekerjaannya mendidik, kegiatannya mengajari, transfer ilmu, mendidik. Kalau salah dibenarkan, ya. Memberikan motivasi, memberikan semangat. Nah, tapi ingat anak-anak, guru yang pertama kita adalah orang tua kita. Nah, kita harus taat sama orang tua kita, karena dari tidak tahu apa-apa dengan orang tua kita diajari A sampai Z sehingga kita tahu nama-nama makanan, nama-nama kata, suku kata. Kita bisa tahu nama-nama benda, diajari sama orang tua. Itu apa nah? Pintu, door. Nah, seperti itu misalnya. Itu apa nak? Nasi, rice. Orang tua kita mengajari mengaji. Apalagi sekarang dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh ini, orang tua kita sangat berperan besar dalam proses pendidikan. Guru pertama kita orang tua. Nah, dengan adanya kegiatan belajar mengajar ini, kemampuan siswa meningkat, masyarakat terhindar dari kebodohan. Dulu ada namanya gerakan berantas buta huruf. Ya, maksudnya semua masyarakat diharapkan bisa membaca. Zaman dulu itu ada gerakan berantas buta huruf. Sekarang semua insya Allah sudah bisa membaca. Berikutnya dokter. Nah, ini profesi yang mulia juga. Nah, ada yang cita-cita jadi seorang dokter, anak-anak. Pekerjaan dalam bidang kesehatan, mengobati orang sakit, bekerja di seluruh Indonesia, dari kota sampai ke pelosok desa. Hasilnya yang diperoleh, pasien menjadi sembuh. Kalau ada orang sakit, dibawa ke rumah sakit, disuntik sama Pak Dokter, sama Bu Dokter, sehat, pulang lagi. Kasih obat resep, sehat, pulang lagi. Namun itu perantara, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adanya dokter ini, kesehatan masyarakat meningkat. Bayangkan kalau tidak ada seorang dokter, maka orang sakit akan di mana-mana. Tingkat kematian akan tinggi, insya Allah. Maka kalau kalian memiliki cita-cita di seorang dokter, itu cita-cita yang mulia, teruskan, semangat. Pak polisi, pekerjaan berikutnya adalah polisi, kegiatan yang mulia juga. Pekerjaan dalam pelayanan masyarakat. Pelayanan apa? Ketertiban dan keamanan. Kalau ada kejahatan, ya Pak polisi ini. Kalau ada perampokan, pencurian, ya Pak polisi ini yang menangkap. Bekerjanya di seluruh Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Hasilnya masyarakat menjadi aman, tentram, ya, kerusuhan berkurang, sehingga masyarakat Indonesia terhindar